Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah, inayah, dan banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Dan jika kita menghitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Yang ketiga, di kesempatan ini kita akan ngaji hadis arba'in. Kita sampai hadis yang ke-40. Al-hadisu al-arba'un, hadis yang ke-40. Di hadis yang ke-40 ini adalah pentingnya untuk mempersiapkan dunia untuk akhirat. Pentingnya memahami bahwa dunia itu sifatnya adalah sementara. Baik, di hadis yang ke-40 ini Ani bin Umar. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Di hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Disebut Ibnu Umar itu karena namanya adalah Abdullah. Maka di zaman Nabi, sahabat yang sering kita dengar pakai Ibnu itu rata-rata namanya adalah Abdullah. Seperti Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Seperti Ibnu Zubair itu namanya Abdullah. Seperti hadis yang kita baca juga Ibnu Umar itu namanya Abdullah. Jadi mereka ketika dinamai Abdullah, kalau dipanggil Abdullah, maka otomatis orang akan bertanya, Abdullah yang mana? Maka disebutlah Ibnu Mas'ud, putranya Mas'ud. Ibnu Umar, putranya Umar. Ibnu Zubair, putranya Zubair, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mendengar istilah nama pakai Ibnu, itu salah satunya kemungkinan terbesar dia bermakna Abdullah ketika berbicara tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa Abu Abdurrahman, dan beliau ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Jadi beliau putra dari sahabat Umar bin Khattab. Maka biasanya kalau menyebut nama beliau sahabat Ibnu Umar, maka doa yang terselip adalah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Meridhoi siapa? Keduanya, yakni meridhoi Abdullah, sudah Islam. Yang kedua meridhoi sahabat Umar yang juga sudah masuk Islam. Maka kalau menyebut nama sahabat, yang disebut satu itu didoakan, yang disebut dua itu didoakan, yang disebut tiga itu didoakan. Kalau kita menyebut sahabat Ibnu Umar, maka ini ada dua. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Umar. Maka kalau disebut sahabat Ibnu Umar, doa kita adalah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Lain halnya kalau kita menyebut sahabat Umar bin Khattab, maka cukup radhiyallahu anhu, karena bapaknya dari sahabat Umar yang namanya Khattab itu belum masuk Islam. Karena kita tidak boleh mendoakan dalam urusan akhirat untuk mereka yang belum masuk Islam, kecuali doa agar mendapatkan hidayah. Jadi ini diantara adab kita kepada sahabat, kalau kita sebut namanya didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. As-sahabi, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang wulida ba'dal bi'sah, yang dilahirkan setelah Nabi diutus, sehingga termasuk sahabat muda. Karena pada saat lahir itu bukan lahir pada saat zaman jahiliyah, karena sebagian sahabat itu lahir pada masa jahiliyah, tetapi sahabat Ibnu Umar itu lahir sudah masa Islam, artinya Islam sudah datang.
Wa aslama wa huwa shaghir, dan beliau masuk Islam sejak masih kecil. Jadi beliau masuk Islam sejak masih kecil. Karena pada saat itu bapaknya, yakni sahabat Umar, masuk pada tahun ketiga kenabian. Artinya pada saat itu sebelum hijrah, baru 3 tahun Nabi berdakwah, beliau sudah masuk Islam. Dan sahabat Umar pada saat itu masih sahabat Ibnu Umar masih kecil. Wa hajara ma'abihi wa ummihi, dan sahabat Ibnu Umar ini ikut berhijrah bersama dengan bapaknya, bersama dengan ibunya, yakni Zainab bintu Mad'un, semoga Allah meridainya. Arada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sahabat Ibnu Umar ini punya semangat yang besar di dalam berjihad fi sabilillah. Ghirahnya, semangatnya untuk membela Islam ini sangat kuat, sehingga pada saat beliau usia salasa asyrah atau usianya 13 tahun itu mendaftar dalam pertempuran Uhud, pertempuran Badar. Jadi pada saat perang Badar itu beliau sudah mendaftar kepada Rasulullah untuk menjadi bagian dari mujahid Islam. Tetapi pada saat itu ditolak oleh Rasulullah karena usianya masih sangat kecil. Jadi usianya masih sangat kecil sehingga ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada saat terjadinya perang Uhud, usianya baru 14 tahun. Karena semangatnya, maka dia pun mendaftar menjadi mujahid, menjadi pejuang Islam, menjadi tentara Islam. Padahal usianya masih 14 tahun. Ini kita melihat betapa sahabat Nabi dulu masih muda-muda, punya semangat berkorban, punya semangat berjihad, punya semangat berjuang, punya semangat membela Islam. Padahal usianya masih muda. Itu kalau di zaman kita di usia 13 tahun itu barangkali masih suka dengan layang-layang, masih suka dengan main handphone atau main game. Tetapi ternyata di zaman itu mereka sudah punya semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan punya jiwa patriot, punya jiwa semangat berkorban. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ditolak di usia 13, ditolak lagi oleh Rasulullah di usia 14, tetapi dia tidak patah semangat. Wa ajazahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, membolehkannya pada saat terjadi perang Khandaq. Jadi pada saat perang Khandaq, sahabat Ibnu Umar usianya sudah 15 tahun. Wa kana qad balaghal khamisah, maka beliau sudah masuk pada usia khamisata asyar atau usia 15 tahun min umrihi, dari umurnya. Maka pada saat itu beliau diizinkan oleh Rasulullah turut dalam pertempuran Khandaq atau dalam perang Khandaq. Dan sesudah pertempuran Khandaq ini, maka beliau sahabat Ibnu Umar ini selalu menyertai peperangan-peperangan yang pada saat itu terjadi. Jadi di zaman Rasulullah selepas perang Khandaq, maka semua pertempuran bersama Rasulullah sahabat Ibnu Umar selalu menyertai. Sahabat Ibnu Umar selalu mendaftar, tidak mau ketinggalan untuk menjadi bagian dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah untuk menjadi seorang pemuda yang punya semangat juang, yang punya semangat untuk membela Islam, kecuali kalau memang ditempa dengan pendidikan yang benar. Karena di zaman kapan saja, di waktu kapan saja, yang namanya penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati itu selalu ada. Jadi penyakit cinta dunia dan takut mati itu selalu ada. Maka kalau sahabat-sahabat Rasul dulu, salah satu di antara sifat mereka adalah fama wahanu. Mereka tidak wahan, tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Sehingga kalau cinta dengan dunia, usia-usia seperti itu tentu maunya masih bermain, maunya masih senang-senang. Tetapi ternyata mereka tidak cinta dunia, mereka lebih cinta kepada akhirat. Mereka cinta dengan janji Allah Subhanahu wa taala, surga. Tetapi ingat,
bahwa ternyata kematian itu datang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan. Meskipun berulang kali mengikuti peperangan, tetapi mereka qadarullah masih pulang dengan selamat. Bahkan kita mendengar di dalam Islam ada salah satu panglima yang tak pernah terkalahkan, yang sebelumnya adalah musuh Allah, yaitu Khalid ibn Al-Walid. Dalam pertempuran-pertempuran selalu di garis depan, selalu menjadi panglima, tetapi beliau meninggalnya di atas ranjang. Ini tentu lebih meyakinkan kepada kita bahwa kematian itu akan tiba ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan. Bapak, Ibu dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulazamah di Masjid Nabawi. Jadi mulazamah itu semacam nyantri di Masjid Nabawi. Maka salah satu di antara metode yang dikenalkan oleh Rasulullah di dalam belajar Islam itu adalah mulazamah. Mulazamah itu berdiam diri menyertai guru. Kalau sekarang semisal mondok atau semisal nyantri di tempat ustadz, di tempat kiai, di tempat orang yang alim. Karena ketika kita belajar Islam itu bukan sekedar belajar teori, tapi juga belajar mengamalkan bagaimana cara guru makan, sehingga kita tahu cara makan yang benar itu pakai tangan kanan misalnya. Tapi kalau makannya gorengan gimana? Tangan kanan gorengan, tangan kiri cabai. Boleh enggak? Oh ternyata enggak. Gurunya kalau makan gorengannya ada di jempol sama telunjuk, kemudian cabainya ada di tengah. Diambil gorengannya, diambil cabainya, sehingga semuanya tetap di tangan kanan. Nah, ini diantara bentuk keteladanan. Maka ini diantara yang bisa diperoleh ketika kita belajar dengan guru, bagaimana cara mengamalkan ilmu agama misalnya. Itu sebagai contoh. Maka mereka para sahabat ini bermulazamah, berguru di Masjid Nabawi bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa banyak menimba ilmu bagaimana mengamalkan agama Islam. Ini berbeda kalau kita belajar secara tekstual, mim butunil kutub, hanya sekedar dari kitab-kitab, itu kadang kita tidak atau kurang berpengalaman, sehingga di dalam memahami apa yang ada dalam kitab tersebut tidak selalu sama dengan apa yang diinginkan oleh si penulis kitab, karena kita yang memahami kurang pengalaman. Maka disitulah kita butuh para ulama yang bisa memahami dengan benar, yang bisa memahami dengan pemahaman para salafus soleh. Dan beliau, sahabat Ibnu Umar, termasuk sahabat yang ikut bersama dengan sahabat yang lain golongan para hufat, golongan para penghafal Al-Quran. Ya, tidak semua sahabat itu hafal Quran, tidak semua sahabat itu penghafal Quran. Tapi sahabat Ibnu Umar termasuk di dalamnya. Ya, sahabat Ibnu Umar termasuk di dalamnya, termasuk di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekuni Al-Quran. Beliau juga minal mukthirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jadi sahabat Ibnu Umar ini hadisnya banyak, ada 1230 hadis yang beliau riwayatkan. Jadi 1230 hadis. Banyak apa sedikit? Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan 2 ya, 1630 ya. Jadi beliau ini hadisnya banyak. Kalau kita ingin meneladani beliau, maka kita bisa meneladani bagaimana beliau menghafal Quran, dan kita bisa meneladani bagaimana beliau menghafal hadis, dan kita bisa meneladani bagaimana beliau sahabat Ibnu Umar ini sangat bersemangat untuk membela izzah kaum muslimin, untuk membela izzah Islam atau kejayaan Islam. Itu sekilas tentang perawi hadis yang kita bahas di kesempatan ini. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyentuh atau memegang pundaknya. Ini diantara uslub atau cara dakwah Nabi, itu sangat dekat dengan pemuda. Karena Nabi ini usianya sudah sepuh, sementara sahabat Ibnu Umar ini masih muda, tetapi dipegang pundaknya, sehingga ilmu itu bisa lebih meresap, bisa lebih masuk kalau kemudian disentuh, dirangkul, ditepuk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam
menyentuh atau menepuk pundak dari sahabat Ibnu Umar. Faqala, lalu kemudian beliau bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seolah-olah engkau seperti orang asing. Orang asing ini bukan orang luar negeri maksudnya. Jadi maksudnya bukan orang luar negeri, bukan. Orang asing ini maksudnya adalah orang yang baru singgah. Jadi orang itu kalau orang asing, orang yang baru singgah itu berbeda dengan orang yang sudah lama singgah. Penduduk baru itu cara bergaulnya tidak sama dengan penduduk lama. Jadi kaum pendatang itu cara bergaulnya tidak sama dengan kaum yang sudah tinggal di situ. Kenapa di sini disebutkan seperti orang asing, seperti orang pendatang? Karena orang pendatang itu biasanya menjaga tutur kata, menjaga lisan, menjaga apa yang diperbuat tersebut supaya tidak keliru. Bapak Ibu kalau pernah menjadi karyawan baru atau pernah menjadi karyawati baru, kira-kira di situ banyak nerocos atau diem? Ya. Misalnya ibu-ibu yang suka batik waktu jadi, atau yang suka ngemping waktu pertama kali kerja gabung dengan yang lain, itu bagaimana? Atau di pabrik misalnya, banyak ngobrol atau banyak diem? Banyak diem. Nah, kenapa? Karena masih baru. Demikian pula bapak-bapak, ketika kita gabung di komunitas yang baru, di pertemuan orang baru nikah itu, gabung di pertemuan ronda dengan warga setempat, kira-kira banyak aneh-aneh apa diem? Kenapa? Karena masih asing, masih baru. Maka Nabi mengatakan, jadilah kamu di dunia seperti orang baru, seperti orang asing, seperti orang yang gharib, orang yang tidak dikenal. Maka orang yang tidak dikenal, orang yang asing itu biasanya hati-hati. Au abiru sabil, atau seperti seorang pengembara. Jadi atau seorang pengembara, seorang musafir, seorang yang melintasi suatu tempat. Ini nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya fananya dunia, karena dunia ini adalah fana, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, dan akhirat itu semuanya kekal. Akhirat itu semuanya kekal. Sementara kalau dunia itu semuanya akan hancur. Tapi kalau akhirat itu kekal. Artinya tidak ada lagi di akhirat itu kematian. Tapi kalau di dunia itu ada kematian, ada kebinasaan, ada kehancuran. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga disebutkan oleh para ulama. Seperti Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu kal gharib. Hendaknya orang beriman itu seperti orang asing yang tidak diperbudak oleh dunia, yang tidak berlomba-lomba untuk mencari dunia, tetapi hendaknya kita fokus kepada tujuan. Hendaknya kita senantiasa ingin kembali pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya untuk menggapai surganya. Sebagaimana disebutkan oleh oleh salah seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan menciptakan pasangannya, itu diciptakan di surga. Jadi Allah ciptakan Adam, kemudian ciptakan istrinya alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya di surga. Kemudian diturunkan ke bumi. Maka kita sangat mengharapkan untuk rujuk, mengharapkan untuk kembali pulang ke surga. Maka seorang mukmin itu hendaknya merindukan kembali ke surga. Jadi di dunia ini hanya sifatnya sementara. Wa hubbul watani minal iman, dan cinta tanah air itu sebagian dari iman. Karena tanah air kita, tanah kelahiran kita, manusia itu adalah di surga. Maka tanah air kita karena dulu diciptakan di surga, tinggal di sana, maka kita cinta tanah kelahirannya
untuk kembali lagi ke surga. Ini salah satu penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dulu sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, yaqulu berkata. Nah, bagian ini adalah nasihat dari sahabat Ibnu Umar. Kalau nasihat Nabi tadi apa nasihatnya? Jadilah di dunia seperti orang asing, seperti orang yang tidak dikenal, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, seperlunya, awabiru sabil, atau seperti seorang pengembara, atau kalau sekarang seperti penyeberang jalan. Jadi dia sekedar melintas, tidak aneh-aneh. Maka pengembara itu ingin segera sampai kepada tujuan. Maka demikian pula kita tidak boleh lupa bahwa Allah ciptakan kita di dunia ini, tujuannya tidak lain adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bagian kedua ini adalah nasihat dari sahabat Ibnu Umar. Beliau berkata, "Idza amsaita fala tamtadirus subah." Kalau kamu ada di waktu sore, jangan tunggu di waktu pagi. Ini maknanya adalah dalam beramal soleh. Ya, dalam beramal soleh itu dianjurkan untuk tidak menunda. Ikmalil amal. Jadi kerjakanlah suatu amal, suatu pekerjaan qabla an tusbiha, sebelum waktu pagi, wala taqul ghadan, dan jangan katakan besok. Jadi kalau untuk beramal soleh yang bisa dikerjakan saat itu, untuk melakukan suatu amal, maka ikmalil amal, segera kerjakan sebelum pagi tiba, dan jangan katakan besok, karena menunggu besok itu sama dengan menunda amal soleh. Jadi menunggu besok itu sama saja dengan menunda amal soleh. Maka ini termasuk diantara nasihat yang agung yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menunda itu akan melemahkan amal. Jadi karena menunda itu akan melemahkan amal. Kalau kita punya keinginan sholat duha, padahal waktu itu sudah di waktu duha, maka tidak usah nunggu besok. Besok saya nek wis rada selo arep sholat duha, maka segera saja sholat duha saat itu, tidak usah tunggu besok kalau memang sudah masuk di waktu duha. Karena kalau nunggu besok, maka yang terjadi besak besok itu melemahkan amal. Atau kemudian setelah sholat isya lalu kepikiran, alangkah bagusnya kalau saya membiasakan witir sebelum tidur. Nah, maka ini melemahkan amal, karena hanya hadisun nafsi, hanya angan-angan jiwa. Yang terbaik adalah segera berwudu, kemudian tunaikan sholat. Jadi segera berwudu, tunaikan sholat, bukan berangan-angan besok. Sama juga orang yang mau bersedekah, orang yang mau berinfak, masjidnya lagi bangun, mau berinfak misalnya, maka tidak usah menunggu bulan depan, tahun depan, kalau saya ada rezeki. Tetapi yang terbaik adalah rezeki apa yang dimiliki pada saat itu, bukan berpikir bulan depan, tahun depan kalau saya ada rezeki, tapi apa yang ada pada saat itu hendaknya yang diinfakkan. Karena perintahnya adalah kalau di waktu sore jangan tunggu di waktu pagi. Demikian pula wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau di waktu pagi agar tidak menunggu waktu sore. Kenapa? Li'annaka qad tamutu qabla an tusbiha. Bisa saja kita bisa mati sebelum pagi. Jadi bisa saja kematian datang sebelum pagi. Maka demikian pula kalau kita mau beramal soleh, itu sebaiknya disegerakan, bukan ditunda, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang. Bukankah kita sering menjumpai sahabat kita, saudara kita, di antara keluarga kita yang pada saat, atau di antara kerabat kita, teman kita yang kita bertemu dengannya masih dalam keadaan bugar, dalam keadaan segar, tahu-tahu kita mendengar kabar sudah meninggal dunia. Karena kematian itu bisa datang kapan saja, tidak pernah bertanya terlebih dulu sudah siap atau belum. Tetapi kalau kematian datang, itu datangnya bisa kapan saja. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula
disebutkan satu pernyataan dari sahabat Ibnu Umar, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Jadi sahabat Ibnu Umar ini termasuk sahabat Rasul yang cepat sekali merespon pesan dari Rasulullah, sehingga beliau punya pesan-pesan motivasi kepada kita untuk beramal soleh. Di antara motivasi beliau, pesan-pesan beliau, selain kalau di waktu pagi jangan tunggu sore, di waktu sore jangan tunggu pagi, pesan beliau adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ini adalah satu ucapan motivasi yang baik bagi kita untuk terus semangat berkarya, semangat bekerja, meskipun itu untuk mencari dunia, seolah-olah akan hidup selamanya. Maksudnya tetap bersemangat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tetapi ingat pula, kalau beramal untuk akhirat, maka beramalah seolah-olah akan mati besok. Sehingga orang kalau paham besok akan mati, maka amalnya lebih khusyuk, amalnya lebih tenang, lebih bisa apa istilahnya, hatinya bisa hadir, karena pada saat itu dia meyakini kematian akan segera tiba. Bapak Ibu di sini mengajarkan kepada kita agar kita tidak mengakhirkan amal. Ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak mengakhirkan amal, tapi amal itu hendaknya disegerakan. Maka Nabi juga mengatakan badiru bil a'mal, segerakanlah untuk beramal. Dalam Al-Qur'an juga wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kesempatan bertobat, segera bertobat. Tidak usah ditunggu besok. Kadang ada orang yang belum sholat, dia punya angan-angan. Sebenarnya saya tuh yang ngerti nak sholat ke apik. Ngelaku-lakoni sesuk nek anakku wis do mentas. Masya Allah. Jangan tunggu besok. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita ini masih diberi umur setelah anaknya mentas, atau jangan-jangan anaknya belum mentas sudah. Ya. Saya sebenarnya juga punya keinginan untuk berhenti bermaksiat, tapi untuk sekarang-sekarang ini belum. Masya Allah. Jadi naudzubillah, segera. Maka kalau ingin melakukan kebaikan itu segera, ingin meninggalkan keburukan itu segera. Saya juga tahu kalau merokok itu boros, mengganggu orang, tapi untuk saat ini belum dululah. Masya Allah. Jadi kalau memang sudah punya niat, sudah punya keinginan, sudah tahu, sudah paham, maka segera, tidak usah ditunggu besok. Semakin menunggu akan semakin malas, akan semakin berat. Ditunggu, wah, begitu mau berhenti ketemu dengan temannya juga merokok. Waduh, koncone oke jebule, tidak jadi lagi. Maka kalau sudah punya keinginan, segera. Jadi pentingnya untuk bersegera. Nah kalau tidak disegerakan, keinginan itu akan tertunda-tunda. Saya umpamakan orang nyuci baju, itu kalau masih 1-2 itu nyucinya cepat, insya Allah lebih semangat, insya Allah lebih bersih. Tapi kalau cucian sudah numpuk, gimana rasanya? Semangat apa awang-awangan? Awang-awangan. Oke. Maka tidak ditunda-tunda. Baik, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, maaf bukan Nabi, sahabat Ibnu Umar kemudian berkata, wa khudh min sihatika limarotika, dan jadikanlah sehatmu untuk sakitmu. Jadi jadikanlah sehat untuk sakitnya. Maksudnya fal insanu idza kana sahihan tajiduhu qadirun alal a'mal. Orang itu kalau masih sehat, dia mampu untuk beramal soleh dan terasa lapang dada. Orang beramal itu akan terasa lapang, terasa enteng pada saat sehat, dan dia akan lebih mudah untuk beramal. Tetapi kalau pada saat sakit, maka akan terasa lemah, letih, capek, dan berbagai macam hal yang lainnya. Maka mumpung masih sehat, maka lakukanlah amal soleh. Karena kalau sudah sakit, itu rasanya lemes, lungkrah, memeng, aras-arasen, dan seterusnya. Dan ketika kita terbiasa melakukan amal soleh pada saat masih sehat, maka ketika nanti sakit,
pada saat sakit tersebut kemudian terhalang melakukan amal soleh, maka pahalanya masih dihitung. Maka nakutibalahu maka namukiman sahihan, maka masih dicatat pahalanya pada saat dahulu sehat dan pada saat dahulu mukim. Jadi ada orang sakit, orang yang sakit ini biasa jamaah sholat subuh, lalu pada saat sakit dia tidak menunaikan, tidak mengerjakan, maka dia masih dicatat berjamaah sholat subuh. Ada orang yang pada saat sehat itu terbiasa untuk membaca Al-Quran, lalu pada saat sakit dia sudah tidak membaca Al-Quran, maka pada saat sakit tersebut masih tercatat membaca Al-Quran. Karena terhalang oleh sakit, maka kemudian dia tidak membaca Al-Quran, tetapi masih mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Itulah pentingnya wa khudh min sihhatika limarotika. Jadikanlah sehatmu untuk sakitmu. Kalau kita terbiasa memelihara sholat sunnah rawatib pada saat sehat, lalu kemudian jatuh sakit, pada saat sakit tidak menunaikan rawatib, maka masih dicatat di sisi Allah menunaikan ibadah rawatib. Pada saat sehat, kerjanya mempeng, kemudian sedekahnya juga gede. Pada saat sakit tidak kerja, tapi masih dihitung sebagai ahli sedekah. Kenapa? Karena diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kutibalahu maka muqiman sahihan, masih dicatat sebagaimana ketika dia mukim, sebagaimana ketika dia sakit. Demikian pula kalau kita menjadi musafir, pada saat kita sehat, kita lapang, kita mukim, itu rajin beribadah. Lalu kemudian kita jadi musafir, entah itu ke luar Jawa, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur. Di sana kita tidak mengamalkan amalan yang biasa dikerjakan di rumah, tetapi oleh Allah masih dicatat mengerjakan amalan yang biasa dikerjakan di rumah, padahal saat musafir tersebut tidak mengerjakannya, maka masih dicatat. Disinilah rukhsah, keringanan bagi musafir itu tidak merugikan musafir, karena kalau orang itu terbiasa beramal soleh, meskipun saat musafir tidak mengerjakan amal tersebut, tentu amal yang sunnah yang saya maksud, maka dia masih dicatat mengerjakan sunnah itu. Kalau yang wajib, mau musafir, mau sakit, mau di rumah, mau di mana saja, yang namanya wajib itu harus dikerjakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara makna jadikanlah sehatmu sebelum sakitmu atau untuk pada saat sakitmu. Kemudian bagian akhir nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, wa min hayatika limautika, gunakanlah hidupmu untuk matimu. Artinya kita gunakan semasa waktu masih hidup itu untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan bermanfaat saat kematian itu tiba. Karena pada saat kita meninggal dunia, tiada yang bisa menolong, tiada yang bisa membantu kita melainkan amal soleh, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat meninggal nanti, saat mati nanti, maka tidak bisa lagi menggunakan dinar, dirham, rupiah, orang dekat atau orang-orang yang dianggap mampu, dianggap kaya dan seterusnya, orang terpandang, tidak bisa. Karena pada saat kematian datang, itu satu-satunya yang menemani adalah amal soleh. Maka ini adalah kesempatan kita satu-satunya untuk mempersiapkan semuanya, itu adalah pada saat di dunia. Kesempatan untuk mempersiapkan amal soleh. Maka Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah bekal, dan bekal terbaik itu adalah takwa. Jadi kita diminta mencari bekal, dan bekal terbaik itu adalah takwa. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Umar, pentingnya untuk tazhid fit dunya, untuk zuhud terhadap dunia. Alla yattakhidhal insan, janganlah manusia itu menjadikan dunia sebagai tempat tinggal, maksudnya sebagai tempat tujuan hidup. Karena kalau kita jadikan dunia sebagai tempat tinggal selamanya, sebagai tujuan hidup, padahal kehidupan yang hakiki adalah akhirat, maka rugi kita mengejar dunia kalau kemudian nanti di akhirat celaka. Maka yang kita inginkan adalah hendaknya kita mencari orientasi utama kita di akhirat,
tentunya kita juga sebagaimana firman Allah wabtaq fima, di dalam Al-Quran dikatakan atakallahu darul akhirah, hendaknya engkau mencari atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kampung akhirat, wala tansa nasibaka minat dunya, dan jangan lupa tentang nasibmu di dunia. Artinya dunia ini sebagai sarana bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia sebagai sarana kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak yang kehidupan hakiki, kehidupan sejati itu adalah kehidupan yang di akhirat. Dan ini juga merupakan husnu ta'limin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara keindahan pendidikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membuat perumpamaan, dengan membuat sanepo. Beliau mengatakan dengan perumpamaan seperti orang asing, sehingga kita bisa mudah memahami, atau seperti musafir, seperti orang yang melintas. Jadi musafir kemudian orang yang melintas itu lebih fokus lagi dibandingkan orang asing. Orang asing atau orang baru itu masih sempat duduk, tapi kalau orang yang melintas itu dia hanya cepat sekali. Maka kalau di Jawa atau di Bantul itu sejak saya masih kecil ada satu sanepo, wong urip iku mung kaya wong mampir ngumpi, menunjukkan bahwa hidup itu cuma sementara. Demikian pembahasan kita yang kita sampaikan di kesempatan ini, satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian juga nasihat dari sahabat Ibnu Umar. Mudah-mudahan menjadi cambuk semangat bagi kita untuk senantiasa beramal soleh dan tidak menunda-nunda atas apa yang kita mampu untuk melakukannya berupa amal soleh. Billahi taufik wal hidayah. Ada pertanyaan dipersilahkan? Tidak ada? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.